Yesus di masa anugerah itu mengampuni dosa-dosa manusia, tetapi tidak mengubah manusia menjadi orang yang suci. Jadi dari hal ini saja kita sudah tahu bahwa strategi mereka itu penuh dengan dosa. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa berjanji mau melepaskan manusia dari dosa, sementara cara-cara mereka sih cara-cara yang berdosa. Shalom sahabat Lentera Angel TV, puji Tuhan hari ini kita semua diperkenankan kembali oleh Tuhan untuk berjumpa bersama kami dalam program Anda Bertanya, Teolog Menjawab. Seperti biasa dalam program ini saya selalu ditemani oleh rekan saya yaitu Lentera Angel. Shalom Lentera Angel. Shalom Pak Ferdi. Selamat malam. Puji Tuhan, selamat malam. Gimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik-baik. Senantiasa dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Amin. Tuhan. Baik, Lentera Angel, pada video kali ini kita akan membuktikan bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah gereja yang sesat karena pengajaran-pengajarannya tidak sesuai dengan ajaran Kristen yang sesungguhnya. Silakan Lentera Angel. Pada sesi ini saya akan membahas mengenai kesesatan baik dalam pengajaran maupun dalam strategi pekabaran atau pemberitaan dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Nah, apa pengajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa? Pengajaran utamanya adalah Yang Qiang Bin ini mengaku bahwa dirinya itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah penjelmaan Allah yang Maha Kuasa dalam rupa manusia. Sama seperti zaman Perjanjian Baru atau zaman anugerah, dia katakan demikian, bahwa Tuhan itu menjelma dalam rupa manusia, laki-laki, dan menamai dirinya Yesus. Kemudian di zaman akhir, Tuhan menjelma lagi sesuai dengan kitab suci bahwa Tuhan akan datang kembali di akhir zaman. Ya, dia menggunakan kitab suci atau Alkitab bahwa Tuhan akan datang kembali, dan kali ini dalam rupa seorang wanita dan di Cina. Apakah ada ayat Alkitab yang mendukung itu? Tidak ada. Ya, tidak ada ayat yang mendukung tentang inkarnasi Allah dalam rupa seorang wanita di Cina, itu enggak ada. Oleh sebab itulah gereja ini menggunakan sebagian ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa Mesias itu akan datang kembali ke dunia seperti kilat dari timur ke barat, itu dipakai, ya, lalu bahwa Yesus itu akan datang kembali ya dalam masa akhir zaman, itu mereka pakai ayat seperti ini tentang janji kedatangan Tuhan kali yang kedua, tetapi kemudian ayat-ayat yang lainnya itu ditolak dan mengatakan bahwa Alkitab itu menghalangi atau tidak sesuai dengan pikiran Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Alkitab bagi mereka itu hanya berlaku sampai zaman sebelum hadirnya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Alkitab Kristen itu hanya berlaku dari zamannya Yesus sampai hadirnya Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah itu Alkitab tidak berlaku lagi. Yang berlaku apa? Yang berlaku adalah firman dari Tuhan yang Maha Kuasa atau firman dari Yang Qiang Bin ini. Ya, firmannya itulah yang berkuasa dan mengatakan Alkitab sudah tidak berlaku lagi. Itu pengajarannya. Ya, jadi ada dua pengajaran. Yang utama bahwa Yesus atau Mesias atau Tuhan
yang Maha Kuasa sudah inkarnasi atau menjelma menjadi manusia dalam wujud seorang perempuan di Cina yang bernama Yang Xiangbin. Dan sekarang sudah pindah ke Amerika. Lalu mereka mengatakan Alkitab itu sudah tidak berlaku lagi, malah Alkitablah yang membuat orang tidak mengerti, tidak menyadari kedatangan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena rupa mereka tidak dikenal. Ya, dia mengatakan demikian. Lalu bagaimana mereka bisa mengenali kalau Tuhan yang Maha Kuasa sudah datang? Kalau Yesus sudah datang? Karena orang-orang Kristen menurut Yang Xiangbin ini sudah mengeraskan hatinya, tidak mau terbuka oleh pekerjaan Roh Kudus di zaman akhir, sehingga tidak menerima ketuhanannya. Itu menurut pengajarannya. Lalu pengajaran yang ketiga adalah dia mengatakan bahwa Yesus di masa anugerah itu mengampuni dosa-dosa manusia, tetapi tidak mengubah manusia menjadi orang yang suci. Nah, Yang Xiangbin ini sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kini pekerjaannya adalah mengubah manusia menjadi kudus sehingga tidak berdosa lagi. Itu klaimnya, bahwa orang-orang yang percaya kepadanya itu tidak akan berdosa lagi. Yesus sudah mengampuni dosa, tetapi manusia masih berdosa. Nah, di zaman akhir ini, Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Yang Xiangbin inilah yang akan mengubah manusia sehingga tidak berdosa lagi. Nah, ini adalah pengajarannya. Tetapi benarkah bahwa orang yang percaya kepadanya itu kemudian tidak berdosa? Justru kemudian diketemukan banyak kegiatan-kegiatan kriminal yang dilakukan oleh para pengikutnya. Nah, dalam strategi untuk menarik banyak pengikut, dia menggunakan berbagai macam propaganda, membuat orang tertarik dan mendukung pelayanannya. Pada awalnya dia tidak terbuka ya menyampaikan pengajarannya, sehingga ada orang yang kemudian berdonasi, mengirimkan uang untuk mendukung pekerjaannya. Dia pikir orang yang menyumbang itu berpikir bahwa itu adalah gereja yang benar, yang perlu didukung. Gereja yang teraniaya, yang membutuhkan finansial. Tetapi sebenarnya dukungan-dukungan keuangan itu adalah untuk hidup senang-senang kedua orang ini. Ya, untuk mereka bisa mempunyai properti, kekayaan di Amerika. Mereka kumpulkan. Dan targetnya adalah para dermawan-dermawan, pengusaha-pengusaha yang keturunan Cina. Itu yang menjadi target mereka lebih dahulu. Supaya bisa mengikuti atau minimalnya mendonasikan harta untuk kegerakan ini. Banyak orang merasa tertipu setelah tahu, tetapi kan sudah terlanjur uang masuk, ya nggak mungkin ditarik lagi. Jadi mereka banyak berbohong, menipu untuk bisa mendapatkan sumbangan dari orang-orang Kristen yang ingin terlibat di dalam pemberitaan Injil, tetapi ternyata dibohongi. Ini merupakan pelajaran bagi kita, bagi orang Kristen, ketika kita mendukung pelayanan, kita upayakan untuk mengenal lebih dahulu pelayanannya, pengajarannya, jangan asal. Banyak orang mengatakan, asal pokoknya saya persembahkan buat Tuhan, motivasi saya benar. Yaitu memang betul, tetapi jangan sampai kemudian motivasi yang benar itu kita kemudian ditipu dan mereka menggunakan persembahan kita itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya melawan pengajaran-pengajaran Tuhan sendiri. Nah, strategi mereka yang pertama adalah strategi mereka untuk menarik para pengikut. Mereka membuat situs web. Ya.
untuk mempropagandakan, lalu membuat film-film tentang penganiayaan di Cina. Kita tahu bahwa orang-orang di seluruh dunia itu sangat tersentuh dengan penderitaan gereja-gereja di Cina. Kita tahu, tetapi kita tidak dapat banyak informasi karena tertutup. Nah, ada informasi yang didapat, sebenarnya mereka kerjakan itu, informasi film-film itu mereka kerjakan di luar Cina. Ya. Atau di Hong Kong, di mana di Hong Kong itu ada kebebasan. Ya, negara bagian Cina yang Hong Kong itu masih mengikuti demokrasi. Ya, mereka buat film-film itu di Hong Kong atau bahkan di Amerika. Yang kita pikir bahwa itu adalah gambaran yang terjadi di Cina, tetapi sesungguhnya itu adalah pembohongan. Nah, biar di dalam film itu mereka tampilkan website mereka, mereka tampilkan nomor telepon yang bisa dihubungi, mereka juga tampilkan rekening-rekening yang bisa mereka gunakan jika ada orang yang mau menyumbang. Sehingga kemudian mereka mempunyai dana yang cukup besar dengan kebohongan mereka. Lalu strategi yang selanjutnya adalah mereka merekrut orang-orang itu dengan segala macam cara. Ya, dengan berbagai rayuan awalnya, dengan bantuan-bantuan, bahkan menawarkan kesenangan seksual, ya, mendekati seseorang yang dianggap mempunyai kemampuan finansial yang baik, mereka dekati dulu, kemudian memberikan rayuan-rayuan seksual, menyediakan seorang wanita untuk mendekati, ya, menyuap, hanya cuci otak, bahkan juga melakukan penculikan dan pemerasan. Ya, orang yang sudah terbujuk dengan rayuan seksual itu diberi diberi awalnya, ya, diberi seorang wanita, tetapi kemudian diperas kalau tidak menyumbang buat gereja ini akan dibongkar aibnya. Nah, ini adalah cara-cara licik mereka untuk mendapatkan dukungan finansial yang besar. Lalu kemudian orang-orang yang bisa menjadi pengikutnya, mulai mereka cuci otak, diindoktrinasi, sehingga tidak lagi bisa menggunakan akal sehatnya dan meninggalkan kekristenan yang benar. Ya. Sasaran utama gereja ini adalah gereja-gereja bawah tanah di Cina yang tidak kuat dalam pengajarannya. Itu sasaran utama dari gerakan ini. Ibu rumah tangga, orang-orang miskin, gereja-gereja tidak resmi, itu menjadi sasaran utama mereka. Awalnya mereka berteman, ya, tidak membuka diri bahwa itu adalah pengajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa, pokoknya mengatakan bahwa kita gereja sama-sama Kristen, sama-sama pengikut Yesus, sampai kemudian sedikit demi sedikit diubahkan dan diyakinkan. Mulai memuja-muja Yang Jiang Bin, kuasanya, kesembuhannya, dari situ dulu. Sampai orang kemudian mengagumi, lalu lama-lama kagum, terus kemudian menyampaikan pengajaran-pengajarannya, sampai kemudian mengakui Yang Jiang Bin ini sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi strateginya itu sudah bertahap sangat luar biasa. Nah, bahkan juga melakukan penculikan. Sasaran yang diculik adalah para pemimpin gereja-gereja bawah tanah. Ya, pada tahun 2002 ada 34 ya pemimpin Persekutuan Injil Cina. Ya, sebenarnya itulah jaringan gereja tidak resmi atau gereja bawah tanah. Disandra selama 2 bulan dengan ditawarkan berbagai macam, ya, suap, uang, kesenangan yang semua, dan ditawarkan posisi supaya mau menjadi anggota dari
gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Menculik bahkan para pemimpinnya. Kenapa? Karena para pemimpin ini akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Mereka memberikan apa saja asal bisa menjadi pengikut mereka. Karena kalau begitu pemimpin gereja underground ini yang mungkin dia mempunyai 3, 4, 5 kelompok sel, bahkan mungkin 10, 20, maka kelompok-kelompok selnya itu akan menjadi pengikutnya. Yaitu sering dilakukan. Lalu pada Agustus 2004, nah kenapa sasarannya adalah para pemimpin gereja bawah tanah? Karena mereka sendiri, para pemimpin Kristen gereja bawah tanah sendiri, memang mereka juga tidak dilindungi oleh hukum di Cina. Maka ketika disandera, ketika mereka diculik itu tidak bisa lapor kepada pemerintah. Mereka melaporkan, malah mereka juga sama ditangkap juga. Jadi sangat licik sekali, tahu kelemahannya para pemimpin ini. Pertama pura-pura menjadi anggota, hanya mengenal pemimpinnya diculik. Ya benar-benar sebenarnya licik dan sangat kejam. Bahkan pernah melakukan pembunuhan. Ketika ada seorang wanita yang mereka dekati, mereka coba rayu supaya menjadi pengikutnya, tapi wanita itu menolak, mungkin menolak dengan kata kasar. Kemudian 5 orang ini memukuli seorang wanita ini. Dan ternyata orang dipukuli itu sampai mati. Nah, jadi dari hal ini saja kita sudah tahu bahwa strategi mereka itu penuh dengan dosa. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa berjanji mau melepaskan manusia dari dosa, sementara cara-cara mereka sendiri cara-cara yang berdosa. 5 anggotanya ini membunuh orang, lalu menculik 34 para pemimpin Injil, para penginjil gereja bawah tanah, mereka culik, mereka tarik, mereka berusaha menariknya. Itu yang terbongkar, yang tidak terbongkar, atau mungkin yang malah para penginjil yang hanya menjadi tertarik. Karena memang para penginjil ini tidak kuat di dalam pengajaran, kuat di dalam emosi iman mereka, ya, emosi yang mereka yakini sebagai iman, tetapi tidak kuat sebenarnya di dalam pengajaran yang benar. Nah, dari hal ini sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwa gereja ini terlibat di dalam berbagai tindakan kriminal, penipuan, pemerasan. Maka sebenarnya sudah cukup membuktikan kesesatannya, baik dalam pengajaran maupun di dalam perilaku keagamaan mereka. Oleh sebab itu, saya menghimbau bagi teman-teman semuanya kalau menemukan hal-hal ini, ya mungkin di websitenya, laporkan. Ya laporkan ke Kementerian Kominfo ya, Kemenkominfo, supaya diblokir. YouTube-nya juga dilaporkan saja, karena ini memang kriminal dan berbahaya. Sebelum nanti akhirnya banyak orang yang menjadi korban tertipu. Ya, karena di Cina sendiri sudah melakukan kriminal. Kita nggak bisa mengatakan, oh itu kan memang hanya dibuat-buat pemerintah komunis saja untuk menganiaya, sebenarnya membunuh, menganiaya gereja-gereja bawah tanah. Masalahnya gereja ini juga tidak didukung oleh gereja bawah tanah. Ya, gereja-gereja bawah tanah pun juga tidak mendukung mereka. Gereja bawah tanah pun juga menyatakan bahwa mereka sudah menculik para pemimpin gereja-gereja bawah tanah juga. Jadi ini bukanlah propaganda dari pemerintah Cina atau kebohongan pemerintah Cina yang menangkap mereka, menghukum mereka, bukan. Karena gereja-gereja di Cina pun
menyatakan bahwa gereja ini benar-benar sesat, bahkan menyatakan bahwa para pemimpin gereja-gereja mereka diculik oleh kelompok-kelompok ini, melakukan rayuan-rayuan amoral, penyuapan, bahkan pemerasan. Begitu Pak Ferdi yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Baik, tadi ada sedikit penjelasan dari Lentera Injil tentang bagaimana gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini menolak Alkitab yang dipercayai oleh orang Kristen, karena mereka menganggap bahwa Alkitab itu telah berakhir sejak munculnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah mereka punya kitab sendiri gitu ya, sebagai pegangan mereka, gitu, yang mereka anggap firman dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu? Ya, jadi sebenarnya adalah perkataan atau pengajaran dari Yang Xiang Bin inilah yang dianggap sebagai firman Allah atau firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan perkataan ini dibukukan. Nah, perkataan-perkataan inilah kemudian menjadi pengajaran standar. Tapi terus-menerus sampai sekarang masih membuat perkataan-perkataan pengajaran. Maka untuk menjadi satu kitab tertentu, ya belum, ya masih terus. Yang masih bertambah lagi, karena buku-bukunya kan karangan atau pengajaran atau mungkin rekaman dari perkataan-perkataan dari Yang Xiang Bin ini sendiri ya. Jadi belum menjadi satu kitab resmi yang kemudian dipakai. Nah, karena kita nggak tahu nanti mungkin akan pengajarannya akan kita temukan ternyata setelah beberapa tahun ternyata kemudian saling berkontradiksi. Ya, nanti akan kita temukan, atau mungkin akan mereka seleksi yang berkontradiksi akan mereka cabut, ya baru kemudian menjadi, atau mungkin nanti malah menunggu dia mati dulu ya, baru para pengikutnya akan mengumpulkan menjadi kitab standar itu. Kalau masih bisa bertahan kelompok ini. Ya. Memang di zaman ini di mana orang-orang sudah semakin tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, orang tidak cukup sabar untuk belajar pengajaran yang benar, pengajaran doktrin. Gereja-gereja sekarang lebih mengutamakan perasaan iman, ya perasaan pengalaman-pengalaman rohani, bukan menekankan pengajaran dan pemberitaan yang benar. Orang tidak mau dengan sabar belajar Alkitab sungguh-sungguh. Tapi pokoknya kalau ada mujizat pasti pengajaran yang benar. Orang yang punya kuasa mujizat mesti pengajaran itu benar, harus diikuti. Itu pendeta yang bisa pinter ngajar, pinter bahasa Ibrani, Yunani, pinter nafsir, tapi nyatanya nggak ada kuasanya, berarti itu pengajarannya pasti salah. Nah, banyak orang ya mendasarkan kebenaran berdasarkan dari pengalaman-pengalaman, ya bukan dari firman Allah, yaitu Alkitab itu. Akhirnya banyak yang terseret, apalagi kemudian ketika para pengikut-pengikutnya mungkin nanti pengikut Maha Kuasa juga menggunakan trik-trik yang seakan-akan ada mujizat, permainan-permainan palsu, ya pura-pura ada kesembuhan, sebenarnya sudah dirancang semuanya. Hanya banyak orang yang tertipu atau mungkin bahkan menggunakan kuasa-kuasa gelapan. Yaitu banyak terjadi ya kebohongan-kebohongan di dalam KKR Kristen yang terjadi kebohongan, atau benar kesembuhan tapi dengan kuasa gelapan. Nah ini makanya pengalaman kesembuhan itu tidak bukti dari sebuah kebenaran pengajaran, tetapi semua itu harus kita koreksi dan kritisi, kita filter dengan Alkitab. Tentu kalau pengajaran atau kuasa kesembuhan mujizatnya itu tidak bertentangan dengan Alkitab, kita terima itu sebagai kebenaran. Begitu Pak Ferdi. Ya. Kalau tentang Roh Kudus bagaimana pandangan mereka ya? Ya, baik. Ya sebenarnya Roh Kudus menurut mereka itu Allah sendiri. Jadi Yahweh, Yesus maupun Tuhan Yang Maha Kuasa itu maupun Roh Kudus itu semua hanyalah perwujudan dari Tuhan. Jadi ketika zaman yang lampau, zaman purba menyatakan dalam bentuk Yahweh,
lalu zaman yang lalu lagi itu dalam wujud manusia Yesus, lalu zaman now ini dalam wujud manusia perempuan itu ya, yang bernama Yang Jiangbin itu. Ya. Itu sebenarnya satu pribadi Allah. Dialah Roh Kudus itu sendiri. Ya, yang tidak kelihatan disebut Roh Kudus, tetapi yang menjadi manusianya yang kelihatan itu yang disebut Tuhan yang Maha Kuasa itu. Begitu Pak Ferdi. Jadi sama semuanya. Satu. Baik, sahabat Lentera Injil TV, saya yakin sekali apa yang disampaikan oleh Lentera Injil sangat jelas sekali, telah membuktikan kepada kita semua bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah gereja yang sesat. Sekaligus mengingatkan kepada kita semua untuk selalu waspada, gitu ya, tidak gampang terpesona gitu dengan hal-hal yang kelihatan begitu rohani. Tetapi harapan kami melalui tayangan kali ini mengingatkan kepada kita semua untuk menguji terlebih dahulu segala sesuatu yang kita lihat, walaupun itu nampaknya rohani, karena seringkali sesuatu yang kelihatan rohani, tetapi ternyata direkayasa sedemikian rupa supaya semakin banyak orang yang tertarik dan akhirnya mengikuti ajaran-ajaran mereka yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Baik, kita akan berjumpa lagi di dalam program yang sama dengan bahasan-bahasan yang tidak kalah menarik seperti yang kita bahas hari ini, dengan harapan semakin banyak sahabat-sahabat atau pendengar setia Lentera Injil TV yang mendapatkan edukasi dan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.